Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi Bapak Ibu hebat semua. Selamat pagi, Pak. Semangat pagi. Pagi. Oke, walaupun sore semangatnya tetap harus pagi ya. Iya, pagi. Luar biasa. Iya, luar biasa. Bapak Ibu yang luar biasa ini. Sore-sore masih berkumpul ya. Ini Pak Anang udah bergabung ya, nanti sudah Pak. Guru kita yang akan berbagi bersama di kelas elaborasi ini. Ini udah pukul 3:28 sore ya. Ya mungkin bisa kita mulai sekarang Bapak Ibu. Monggo Pak. Bapak. Bisa Pak. Oke. Bisa, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber kelas elaborasi hari ini Bapak Anang Purwito dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Jember. Yang kami hormati Bapak Ibu fasilitator, pengajar praktek dan CGP Angkatan 6 Jawa Tengah. Saat ini kita akan masuk ke modul 1.1 ya, kelas IN Jateng. Nah, untuk kegiatan kali ini yang handle tidak lagi PM4TK matematika gitu. Tapi saat ini yang menghandle kegiatan CGP Angkatan 6 adalah BPGP Provinsi Jawa Tengah atau Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Yang kita ketahui bersama ini sebagai UPT GTK ya, yang baru, jadi ikutnya Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Ini adalah gabungan dari LPPK-SPS dan BPMPK yang awalnya wilayah kerjanya di seluruh Indonesia, dan dengan Permendikbud nomor 14 bergabung menjadi BPGP Provinsi Jawa Tengah, ditambah teman-teman PTP, fungsional PTP dari ex LPMP dan ex PP PAUD. Ini tidak terlalu panjang pengantar dari kami. Nanti kelas elaborasi ini sepenuhnya akan dipandu oleh Bapak Anang sebagai pengajarnya. Monggo, ini sudah pukul 15.31. Monggo Pak Anang, kami persilahkan untuk mengelola kelas sampai pukul 17 nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi, Pak Dedi Iskandar ya, dari BPGP Jateng. Di Jateng. Dulu LPP KSPS ya Pak Dedi ya. Dengan BPMPK Pak. Oh, gabung ya. Iya, kalau saya dari ex BPMPK-nya. Oh, gitu. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Dedi. Baik, Bapak Ibu, semangat ya sore ini. Sudah siap belajar Bapak Ibu? Siap belajar bersama ya. Bersama. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa fokus di belajar kita hari ini. Saya lihat itu para fasil sudah join juga.
Bu Aini Rizko dan Inggih. beberapa yang lain tadi Inggih, sudah Bapak. Inggih. saling sapa. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mohon untuk memulai ini salah satu dari Bapak CGP untuk bisa memimpin doa. Silakan. Siapa yang berkenan relawan untuk memimpin doa? Ini yang nampak hanya ibu-ibu ya, bapaknya kok nggak nampak ya? Apa tidak ada bapak-bapak ya? Inggih, lebih banyak ibu-ibu ini sepertinya, Bapak. Oke, monggo bapak siap, ada mungkin bapak yang bisa memimpin doa. Bisa kami pimpin, Pak. Oke, monggo Pak Eko Yunianto. Terima kasih. Bapak Ibu penggerak, Bapak Fasil dan Bapak pengajar juga dari BPPB Jawa Tengah. Sebelum acara kegiatan sudah dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga kegiatan ini membawa berkah dan mendapat ridho dari Allah SWT. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak, monggo dilanjut. Ya, terima kasih Pak Eko. Relawan mudah-mudahan dibalas pahalanya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu baik, Bapak Ibu sudah punya salam guru penggerak enggak? Sudah punya salam guru penggeraknya? Boleh dibuka dulu. Audionya Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. belum ya? Kita belajar. Baik. Kalau belum, ini ada dari saya, tapi Bapak Ibu tidak harus dipakai. Nanti boleh dirumuskan, boleh dikembangkan sendiri ya. Saya ini Bapak Ibu biasanya. Saya biasanya begini. Saya akan menyapa salam guru penggerak gitu. Nah, Bapak Ibu jawab, kami guru penggerak siap bergerak, tergerak dan menggerakkan. Begitu salamnya. Ya bisa ya, Bapak Ibu kita coba ya, kita coba. Audionya di on kan, kamera juga di on kan. Semua audionya di biar bisa menjawab. Baik. Ya. Kita mulai ya. Salam guru penggerak. Kami Dan menggerak. Ya, makasih. Ulangi, Pak. Kenapa diulangi? Ulangi, Oh, ya. Pak. Apa tadi? Kami Kompak ya. bergerak, siap bergerak. Saya hitung. Ya, ulangi ya. 1, 2, 3. Salam guru penggerak. Kami dan tergerakkan. Tergerakkan. Menggerakkan dan Ya, tergerak dan menggerakkan. Ya. Nggak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu. Memang kalau daring nggak bisa kompak persis suaranya bersamaan karena kan tergantung jaringan juga ya. Masing-masing jaringan Bapak Ibu kan nggak semua sama nih, sehingga jaringan. Antara yang di mana Bapak Ibu sebagian besar dari mana ini? Pekalongan Bapak. Bang, Pak. Saya Kebumen. Pekalongan, Kebumen, Pekalongan, Kebumen, Rembang, beragam ya. Rembang, Pak. Oke, baik, Bapak Ibu, saya akan izin untuk mempresentasikan atau menyampaikan PPT
mohon bisa diperhatikan bersama. Iku ning meja sing teko itu. Enggak pelatihan deh. Andre ada juga, Andre. Ya, kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, Baik. kelihatan, Pak. Bapak Ibu, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita ada di refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan elaborasi pertama bagi Bapak Ibu ya di modul 1. Di modul 1 itu nanti ada 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, elaborasi pertamanya di refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, ini kenalkan saya, ini nama saya sudah dikenalkan tadi oleh Pak Dodi Iskandar dari BPGP. Ini nama saya juga ada di daftar instruktur yang Bapak Ibu terima ya. Nama saya Anang Purwito, saya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ya. Cabang wilayah Jember Lumajang Bapak Ibu. Nah, itu ya, Jawa Timur bagian timur Bapak Ibu. Sehari-hari saya sebagai pengawas SMK. Pengawas SMK. Nah, pengalaman Bapak Ibu yang berkait dengan guru penggerak ini saya pernah menjadi instruktur K13 sejak tahun 2013. Jadi sejak diperkenalkan pertama kali K13 saya sudah terlibat sebagai instruktur. Kemudian saya memiliki satu organisasi yang sejak masa kecil sampai sekarang masih saya aktif. Sekarang saya sebagai pelatih pembina pramuka kuartir daerah Jawa Timur Bapak Ibu di Kuarda. Nah, oleh karena itu foto saya ini foto pramuka. Saya juga sama dengan ibu-ibu tadi Bu. Saya fasilitator juga Bapak Ibu pendidikan guru penggerak mulai dari angkatan kedua. Di angkatan kedua saya fasilitator juga kemudian menjadi instruktur pendidikan guru penggerak. Jadi saya biasa ketemu di ruang kolaborasi dan di ruang elaborasi dengan Bapak Ibu CGP. Itu Bapak Ibu sedikit perkenalan. Bapak Ibu modul 1.1 yang ada di LMS itu Bapak Ibu dikembangkan oleh guru juga. Jadi ini dari guru oleh guru ya. Ini oleh Pak Simon Petrus Rafael, ini dari Timor Kupang NTT ya Bapak Ibu. Ini juga karena pengembang modul juga instruktur guru penggerak ya, mulai dari angkatan pertama Pak Simon ini ya. Baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini saya ingin menyapa Bapak Ibu, Bu Erning Wijayanti ada ya, Bu Erning Wijayanti. Maaf, di sesi 2 ini di BPG Jateng ya.
Bu Aini Rizkyo tadi sudah aktif sekali. Nggih, siap Nggih. Bapak. Salam kenal, Kenal nggih. Bu Aini. Nggih. Nah, Bu Aini dari Malang, Bapak. Oh, Terang Alam sama. Nggih, dekat dengan BPGP Jatim. Oh, nggih, siap. Saya di belakangnya, nggih. Monggo pinara. Nggih, insyaallah kalau ke Batu. Mohon. Nggih. Nggih. Bu Wiwi Parluki, wonten. Parluki nggih siap. Oh, Anang nggih. nggih, salam Nggih. kenal nggih Pak Anang dari Nggih. Purwokerto. Oh, Purwokerto saja, kita dengan CGP-nya. Sudah pernah ke Purwokerto, Pak? Insya Allah lewat, Bu. Oh iya, nanti ke Batu Raden ya, Pak. Monggo Nggih. pinarak. Nggih. Berikutnya Bu Ning Rahayu wonten. Ya, siap Pak. Ya, nggih. Bu Ning Rahayu dari mana, Bu? Saya dari Purworejo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dalam perjalanan Bu Ning ya. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi siap mengikuti kok, Pak. Iya, siap. Terima kasih, Bu Ning. Nah, bersama PP-nya ya, para PP ngikuti ya. Ya, PP semuanya ngumpul, CGP semuanya hadir. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Bu Ning. Hati-hati di perjalanan, Bu Ning. Hati-hati di Ya, perjalanan. Pak. Ya. Oke. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nanti mungkin di bagian akhir Ibu-ibu Fasil boleh ikut memberikan refleksinya di bagian akhir. Jadi setelah kita selesai, nanti ada beberapa menit yang Bapak Ibu bisa untuk merefleksi pemikiran KHD ini. Bapak Ibu, di ruang elaborasi ini barangkali sama dengan ketika Bapak Ibu berada di ruang kolaborasi. Sepertinya Bapak Ibu kan sudah 3 kali di ruang kolaborasi ya dengan fasilitator. Kita ada komitmen belajar Bapak Ibu. Bagaimana kita berinteraksi ya. Nah, bagaimana kita berinteraksi. Nah, ini Bapak Ibu kita belajar dengan terbuka ya. Membuka diri terhadap perbedaan dalam pendapat. Bertanya dan berbagi pengalaman. Jadi jangan segan Bapak Ibu ketika diminta untuk berbagi pengalaman. Kemudian diharapkan Bapak Ibu semua peserta ini nanti berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka Bapak Ibu berkenan untuk memberikan kesempatan bagi yang belum pernah bertanya atau berbagi cerita. Kemudian konsisten dalam waktu saat mempresentasikan ide, bertanya, berbagi pengalaman, jadi bisa poin-poinnya saja. Kemudian Bapak Ibu ada di Google Meet ini ada fasilitas atau ikon raise hand, silakan digunakan ketika hendak bertanya atau akan berbicara ya. Bila ada yang sedang bicara, mohon untuk menunggu, dipersilakan. Kemudian mohon seluruh peserta bisa membuka video, kecuali sedang terkendala jaringan, ada toleransi. Tapi jangan jadi alasan, waduh ini terkendala jaringan, semua terkendala jaringan, nggak ada yang terlihat wajahnya. Bapak Ibu di situ juga ada chat box, bisa digunakan untuk media bertanya atau berbagi pendapat atau pengalaman nanti. Kemudian mohon bisa menjaga ketenangan virtual ya, dengan selalu memonitor mikrofon dan video agar kita kondusif dalam belajar. Bapak Ibu, ini saya mohon Bapak Ibu bisa hadir seutuhnya, presence mindfulness bisa hadir sepenuhnya di ruang elaborasi ini. Bapak Ibu boleh sementara kecuali Bu Ning yang sedang ada di mobil, boleh menenangkan diri dulu, bisa memejamkan mata, tenangkan hati dan pikiran, ya. Lupakan sejenak apa-apa yang ada di luaran sana. Berdamai sejenak dalam semua situasi dalam diri Bapak Ibu untuk hadir seutuhnya di ruang belajar virtual ini. Jadi mohon tenangkan hati dan pikiran, ya, bisa hadir seutuhnya di ruang belajar ini.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran dari sesi elaborasi pemahaman ini agar Bapak Ibu CGP peserta sesi elaborasi pemahaman ini mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran, ya, filosofi pendidikan, pemikiran atau filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dalam baik forum diskusi ataupun di sharing pengalaman. Sedangkan capaian pembelajaran, Bapak Ibu, setelah sesi ini Bapak Ibu CGP peserta akan memiliki yang pertama pemahaman reflektif kritis tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, baik melalui diskusi virtual bersama instruktur atau nanti melalui media lain. Memiliki sikap reflektif kritis dalam merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD pada konteks kelas dan sekolah. Itu capaian pembelajaran yang diinginkan Bapak Ibu. Nah, jadi nanti alurnya Bapak Ibu, kita ada perkenalan sudah, refleksi pembuka, bentar lagi kita ada refleksi pembuka, kemudian materi, nanti ada beberapa review materi, karena materi sebetulnya Bapak Ibu sudah eksplorasi konsep, ada di LMS begitu ya, materinya semua ada di LMS, kita hanya penguatan saja di sini, sudah Bapak Ibu diskusikan, bahkan sudah ada karyanya di ruang kolaborasi ya, dalam kelompok yang dibimbing oleh Bapak Ibu fasilitator. Ya. Kemudian nanti ada refleksi, ya, ada Padlet yang akan saya bagikan linknya, dan terakhir adalah penutup. Ya, Bapak Ibu, mengapa sih kita selalu harus salam dan bahagia? Ya, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Kenapa sih kita ini kok harus selalu salam dan bahagia di pembelajaran guru penggerak? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, Bu? Bapak, boleh. Silakan Bapak Ibu, jangan takut untuk menyampaikan, tidak ada salah benar ya di sini. Silakan Bu Uji Widianti, silakan. Terima kasih atas waktunya. Sesuai dengan pertanyaan, mengapa di awal kita harus mengucapkan salam dan bahagia? Kalau salam di sini itu kita sebagai suatu awal dari suatu sikap di mana kita untuk mengawali sebuah pekerjaan. Jadi diawali sebuah salam dan bahagia, karena kita dengan awal yang bahagia maka nantinya kita bisa mendapatkan sesuai yang kita harapkan. Ya, maaf hanya singkat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Widianti. Pak Sugeng Sukisno, silakan Pak. Iya Pak, matur nuwun atas waktunya. Setiap kita mau melakukan satu harus salam dan bahagia, terutama kita sendiri dalam ajaran Islam mengucapkan salam berarti kita membuka diri Pak, untuk selalu menerima saran, masukan, dan kita lakukan dengan bahagia tanpa ada beban dan paksaan dari manapun. Itu. Jadi selalu kita semangat dan berbahagia. Terima kasih Pak, itu aja. Ya, terima kasih. Nah, sudah diwakili ya, cukup 2 orang ya. Nah, nanti yang lain di kesempatan lain. Jadi Bu Uji dan Pak Sugeng ini luar biasa dapat menghubungkan salam bahagia ini dengan mengkoneksikan dengan pemikiran GAD juga di sini ya. Ada salam, mengucapkan salam, selamat, bahagia gitu ya. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Itulah kenapa kita selalu mengucapkan salam dan bahagia. Nah, Bapak Ibu, ini ada refleksi personal hanya untuk melihat
alur merdeka Bapak Ibu ketika mengeksplor konsep. Ini ada 4 pertanyaan reflektif, ya. Secara lisan Bapak Ibu bisa sampaikan setelah ini. Jadi ada 4 pertanyaan, nanti mohon bisa Bapak Ibu sampaikan satu orang satu, tapi secara singkat saja, mungkin maksimal 1 menit untuk menyampaikan. Yang pertama adalah pikiran dan nanti sampaikan 1 pengalaman Bapak Ibu terkait proses pembelajaran yang merefleksikan atau mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, bagaimana perwujudan menuntun yang Bapak Ibu lihat dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Yang ketiga, mengapa pendidikan Indonesia perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berhamba atau berpihak pada murid, pada anak, dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik. Nah, itu refleksi formatif gitu ya. Silahkan salah satu yang mau menyampaikan pendapat nomor 1 ya. Setiap nomor 1 orang saja sehingga tidak berlama-lama kita di refleksi ini. Cukup 4 orang. Ya. Bu Agnesti, silahkan Bu Agnesti. Terima kasih Bapak, Pak Anang Purwanto. Terima kasih atas Purwito. waktunya. Oh, Purwito, ngapunten Pak. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih sekali. Di sini saya ingin berkesempatan untuk memberikan pemikiran saya, pengalaman saya terkait dengan proses pembelajaran yang merefleksikan atau mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan di kelas. Jadi perkenalkan, nama saya Agnesti Pramuktiyasi Nugroho, saya mengajar di SMP Negeri 7 Pekalongan. Saya mengajar bahasa Inggris. Nah, kebetulan di SMP saya atau sekolah saya itu menggunakan 2 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum 13 di kelas 8 dan 9. Kemudian untuk di kelas 7 sudah kurikulum merdeka. Nah, pada saat di kelas 7 ini saya merasakan beberapa perbedaan dalam mengajar setelah saya mempelajari filosofis dari Ki Hajar Dewantara ini. Nah, yang saya rasakan itu adalah bahwa seperti kita tahu bahwa kodrat anak itu merupakan bermain menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi ternyata permainan itu merupakan pendidikan. Ya, jadi guru itu harus bisa mengintegrasikan pembelajaran dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Jadi pengalaman saya waktu saya mengajar di kelas, pada saat saya mengajar masuk di dalam kelas dengan gembira, dengan bersikap terbuka kepada anak-anak, menerima pendapat mereka, memanusiakan mereka, memerdekakan mereka, maka siswa di kelas saya juga welcome, sangat antusias sekali selama pembelajaran dan siap mengikuti pembelajaran sampai kelas berakhir. Tetapi sebaliknya, pada saat sebelum saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, pada saat saya masuk kelas dengan tegang gitu ya, saya memaksa anak harus bisa, harus ini, tanpa mengintegrasikan bermain dalam pembelajaran, itu anak juga merasa tegang. Anak sepertinya tidak siap, tidak antusias, dan tidak termotivasi selama pembelajaran. Jadi seperti itu. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Agnestia ya. Ini luar biasa, sudah dilihat, diterapkan mungkin di sekolah ya, diawali, sudah dimulai di sekolah Bu Agnes. Baik, terima kasih Bu Agnes. Ya, sami-sami Pak. Ya, berikutnya yang nomor 2 silakan. Silakan, bagaimana perwujudan menuntun di yang Bapak Ibu lihat di konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Bu Hikmatul Uliyah. Silakan Bu. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi bagaimana perwujudan menuntun yang saya lihat dalam sosial budaya yang ada di daerah saya, yaitu menuntun. Menuntun di sini adalah memberikan arah kepada peserta didik agar anak itu tidak tersesat. Jadi kalau dikaitkan dengan
konteks sosial budaya di daerah saya, misalnya saya ambil dari culture seperti di daerah saya itu terdapat tradisi atau budaya kabumi, sedekah bumi. Nah, sedekah bumi di situ yaitu membawa makanan dan itu dibawa ke seperti punden seperti itu Bapak. Nah, itu kan dari sesuai dengan kepercayaan kami yaitu Islam, itu kan sebenarnya itu kurang sesuai ya dengan kepercayaan Islam yang ada pada daerah saya. Namun bagaimana tugas kami sebagai guru untuk menuntun anak itu biar tidak tersesat. Nah, sebagai guru kami akan memberikan pemahaman kepada peserta didik kami, bagaimana cara bersyukur kita kepada Allah dengan cara sedekah bumi tadi, bagaimana cara-cara yang benar sehingga anak peserta didik kita tidak kehilangan arah dan tidak tersesat yang tidak sesuai dengan kepercayaan yang ada pada agama kami. Begitu Bapak. Terima kasih Bapak. Halo? Maaf, ini audio saya tadi saya off-kan. Terima kasih Bu Himatul Uliah. Nah, ini bagus, baik. Jadi ada sedekah bumi, nilai-nilai di sana, kemudian dimanfaatkan untuk menuntun anak. Baik, berikutnya nomor 3, silakan. Pak Arif, silakan Pak Arif. Oke Bapak, izin menyampaikan pendapat saya tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk kodrat alam ini bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang unik dan berbeda karakteristik dengan anak yang lain, sehingga dalam proses pembelajaran tidak dapat disamaratakan setiap individunya. Kemudian untuk kodrat zaman, anak-anak sebisa mungkin diberi ruang untuk belajar dengan mengikuti perkembangan zaman. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Seperti itu, Bapak. Turun. Ya, terima kasih Pak Arif. Ya, ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Zamannya teknologi ya teknologi. Itu menurut Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Arif. Berikutnya Bu Justina. Silakan Bu Justina Kunari. Terima kasih Bapak, mohon maaf suara saya sudah masuk belum nggih? Sudah, sangat jelas Ibu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya menyampaikan nomor 4 ya Pak ya, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan yang berhamba atau berpihak pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Nah, di sini kebetulan sekolah saya adalah sekolah penegara yang berada di tahun kedua yang menjadi mengalami permasalahan yang pertama ya Pak. Yang dimaksud dengan pendidikan yang berhamba atau berpihak pada anak itu adalah pendidikan yang menghamba pada anak, menekankan pada minat dan kebutuhan dan kemampuan individu. Kemudian menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Ini implementasinya kita di sekolah. Kebetulan kelas 10 itu di sekolah penggara, itu kan mata pelajarannya masih umum semua, Pak. Nah, ini mengenai berhamba pada anak, berarti kita sebagai pendidik, pada saat anak menginjak di kelas 11, ya, itu kita tidak seperti kurikulum 2013, Pak. Yang dimaksud di sini adalah anak diberi kebebasan untuk memilih dengan program paket mata pelajaran yang disediakan oleh sekolah. Nah, di sini kaitannya mungkin ada sertifikasi dan lain sebagainya nggih Pak nggih. Nah, kadang di sekolah seperti saya mata pelajaran fisika itu kalau anak diberi kebebasan untuk memilih, maka anak-anak itu yang memilih pelajaran fisika mungkin paling nanti hanya dapat 1 kelas gitu Pak. Nah, ini peran saya sebagai pendidik, bagaimana saya mengelola anak-anak kita menuntun kepada anak-anak ke arah di mana mata pelajaran kita ini menjadi menarik bagi anak-anak. Sehingga pada saat kelas 11
nanti kita tidak akan kebingungan mata pelajaran saya disukai oleh siswa atau tidak. Itu yang menjadi dilema kita pada saat kelas 10 naik ke kelas 11. Karena pada umumnya seperti di tempat kacamata saya ya, di sekolah saya itu mata pelajaran biologi itu yang paling disukai, Pak. Jadi yang baunya hitung-hitungan seperti matematika, fisika, informatika itu anak kan kurang begitu menyukai ya Pak ya. Mungkin karena apakah ini model pembelajarannya atau metode pembelajaran waktu kelas 10 yang kurang menarik sehingga anak-anak di kelas 11 ini kurang meminati mata pelajaran tersebut. Sehingga di sini pendidik yang berhamba, maka kita harus melayani anak-anak menuju ke pendidikan yang selamat dan bahagia dan senang dalam seperti yang disampaikan Bu Agnes tadi, seperti suatu permainan tapi yang menarik ke siswa. Begitu Pak, mungkin salah satu jawaban saya sementara. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yusmia. Untuk yang lain Bapak Ibu nanti ada kesempatan lagi ya. Jadi refleksinya cukup. Jadi terima kasih Bu Sunitia, ini sekaligus mungkin curhat ini. Leres Pak, nggih, matur nuwun. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saya lanjutkan itu refleksi awal formatif. Jadi kita sudah tahu bagaimana Bapak Ibu memahami. Berikutnya bagaimana dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar yang pertama, ini tentu sudah dieksplor oleh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah mengeksplor di baik di artikel atau di materi atau di eksplorasi konsep di LMS. Nah, kita perkuat saja di sini. Jadi dasar pendidikan Ki Hajar Ki Hajar Dewantara yang pertama itu adalah menuntun. Nah, ini Bapak Ibu. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Nah, jadi setiap anak itu memiliki kodratnya sendiri. Setiap anak memiliki secara alami memiliki kodrat alam sendiri-sendiri. Nah, kewajiban kita untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak-anak. Nah, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini kekuatan menuntun yang disampaikan KHD. Berikutnya masih berkait dengan menuntun. Pendidik ini hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang pada anak-anak. Nah, ini agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi lakunya. Dasarnya tidak bisa diubah. Anak-anak sudah memiliki kodratnya masing-masing, kita tidak bisa mengubah. Tapi memperbaiki lakunya, jalan hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu. Nah, sehingga kodrat anak dapat berkembang. Tidak bisa kita ubah, tapi kita tuntun untuk bisa lebih berkembang. Nah, jadi Bapak Ibu, menuntun ini diterjemahkan oleh kita, pendahulu kita di pendidikan, ini dengan sistem Among. Jadi ini pemikiran-pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara, yang dirumuskan atau dipikirkan pada masa kolonial, tetapi sangat relevan dengan nilai-nilai pada masa milenial. Jadi produk kolonial yang masih sangat sesuai dengan kondisi milenial. Kecakapan abad 21 ini masih cocok. Nah, yang pertama ing ngarsong sung tulodo pasti di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah-tengah juga membersamai begitu untuk berkembang, dan tuturi handayani di belakang mendorong. Ini sudah sangat akrab di Bapak Ibu guru. Sehingga dengan tiga hal ini, sistem Among ini, anak-anak kita bisa selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu, dalam kodrat anak
ini berkait dengan merdeka. Anak-anak itu ingin merdeka. Merdeka dalam hal apa, Bapak Ibu? Merdeka batin itu bisa diperoleh dengan pendidikan, dan merdeka lahir diperoleh oleh pengajaran. Jadi manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain. Itu merdeka. Akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Nah, ini yang kita harapkan dari anak-anak kita. Bukan tergantung pada orang lain, tapi bersandar pada kekuatan sendiri. Sehingga maksud pengajaran dan pendidikan ya, yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Ya, karena pada waktu itu tidak melihat bangsa, ya, belum melihat itu diajar. Nah, kemudian Bapak Ibu, kodrat anak yang kedua adalah bermain. Ya, tadi disampaikan oleh ibu-ibu ketika merefleksi. Anak masih suka bermain. Nah, bermain ini salah satu kodrat anak. Bukan hanya anak-anak, barangkali kita yang orang tua juga masih suka bermain. Nah, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga sudah ada pada diri anak. Jadi dalam bahasa KD, cipta, rasa, karsa, dan karya itu sudah ada pada diri anak. Nah, kita tinggal menuntun. Nah, oleh karena itu, karena pada kodratnya adalah bermain, maka permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, bermain ya. Berikutnya Bapak Ibu kita lihat di sini ada satu permainan gitu. Bapak Ibu matematika biasa mengajari berhitung. Nah, ini salah satu permainan yang mendukung di situ adalah congklak. Ini tentu tidak asing bagi Bapak Ibu yang di Jawa Tengah. Ya. Permainan congklak ini sudah sangat merakyat di sana. Nah, Bapak Ibu, ini ada, saya punya video, mari kita lihat sebentar. Ini permainan di mana Bapak Ibu? Permainan apa? Permainan gobak sodor. Rembesan, Mbak. Gobak sodor. Kalau di Jawa Tengah sudah sangat akrab ini ya. Dulu waktu kecil saya waktu kecil, Pak. Waktu kecil sudah bermain. Iya. Di video tadi di mana, Bu? Video mana, di mana itu? Di lapangan. Purwokerto? Kebumen? Tegal. Itu di Denpasar, Bapak Ibu. Di Denpasar. Jadi guru, jawabannya jauh. Iya, guru di Denpasar melaksanakan pembelajaran dengan permainan gobak sodor. Nah, jadi Bapak Ibu, permainan gobak sodor ini lokal kita, budaya lokal di Jawa. Tapi sudah menasional. Sekarang ini permainan gobak sodor sudah dilaksanakan atau diimplementasikan di pembelajaran dari ya. Enggak terdengar, terganggu suaranya. Betul. Terdengar, Pak.
Oh ya. Jadi Gobag Sodor ini sudah dimainkan oleh seluruh insan pendidikan, terutama guru-guru penggerak ya, dari Sulawesi, Denpasar, Maluku. Ini sudah menjadi permainan nasional, Bapak Ibu. Nah, kenapa Bapak Ibu? Ada makna apa di permainan Gobag Sodor? Ada yang bisa menyampaikan? Silakan Bu Siti Fatmawati. Ya, terima kasih Pak. Dengan permainan itu tadi saya mengambil kesimpulan bahwa untuk menuju sesuatu kesuksesan atau tujuan itu mengatur strategi. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu Siti. Strategi. Bu Kumala mau menambahkan, Bu Kumala? Ini Pak, kalau di dalam pembelajaran itu untuk menyampaikan suatu materi, kita harus menggunakan strategi atau cara dengan sesuai karakter anak gitu Pak. Terima kasih. Yeah, terima kasih. Bapak, ini ada Bapak Pak Yunus, silakan Pak Yunus. Mulai tadi Ibu ini suara Bapak butuh. Mana yang Gobag Sodor, Pak? Permainan saya tidak kecil, Pak. Saya sudah memainkan ini. Tempat saya namanya Rocksin, Pak. Namanya Rocksin. Oh, apa Pak? Rocksin. Rocksil. Rocksin. Oh, Rocksil. Sin, S-I-N, Pak. Yeah. Itu sebenarnya permainan luar biasa, Pak, di gabungan antara strategi, kemudian bisa sama dan juga menyatukan batin itu Pak. Jadi kalau kita tidak menyatu sebagai sebuah tim, itu maka kita tidak akan bisa menangkan pertandingan karena di situ antara satu dan lain itu harus saling sinkron, artinya kita siapa yang bergerak maka yang lain akan membantu dari belakang atau memberi pengecoh dan lain-lain. Itu filosofi dari permainan Rocksin atau Gobag Sodor itu Pak. Nah di dalam pendidikan juga sama bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan kita tidak hanya butuh strategi tapi perlu kerjasama, perlu menyatukan hati untuk bisa sukses bersama-sama. Itu maksud dari permainan itu menurut saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Pak Yunus. Saya kira 3 orang saja cukup ya mewakili. Nah, jadi benar Bapak Ibu semua yang disampaikan ini permainan yang mengandung banyak strategi, butuh perhitungan juga, butuh perasaan, kira-kira lolos enggak ini, butuh toleransi. Oleh karena itu nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu ada di permainan Gobag Sodor, Bapak Ibu. Ada semua, butuh ada kerjasama, butuh kolaborasi, butuh kemandirian juga ya, untuk menghindari pukulan temannya itu kan dia harus mandiri juga. Tapi juga ada kerjasama timnya. Jadi ada kolaboratif dan sebagainya. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, itu tadi kan dari YouTube ya, Gobag Sodor itu sudah dimainkan di mana-mana, mulai dari SD anak-anak yang belum sekolah ya, sampai anak-anak orang tua itu bermain Gobag Sodor. Nah ini luar biasa. Nah, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu yang PPT saya. Nah ini tadi ada 2 permainan, congklak. Congklak ini biasanya ibu-ibu yang bermain congklak. Anak-anak wanita congklak. Jarang anak laki-laki bermain congklak. Karena anak-anak laki-laki banyak kinetik ya, banyak bergerak. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pendidikan yang ketiga dari menuntun, memihak anak, berikutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak ini ya, dalam artian kita memihak pada anak ini bebas dari segala ikatan. Jadi kita secara ikhlas, secara suci hati ya, mendekati sang anak bukan untuk meminta hak, bukan untuk meminta imbalan pada anak-anak. Guru-guru kita seperti itu. Melainkan untuk berhamba pada sang anak dalam tanda petik ya Bapak Ibu. Berhamba di sini bukan dalam artian kita menyembah, bukan. Tapi berhamba artinya melayani sepenuhnya pada sang anak. Ya. Ini seperti
kalau kita gambarkan itu orang tua kita, bapak ibu kita, itu kalau terhadap kita benar-benar menghamba. Jadi orang tua kita berhamba pada sang anak. Apapun berusaha dipenuhi oleh orang tua. Anak salah seperti apapun tetap dibela oleh orang tua. Karena memang anak menghamba, tapi dalam batasan tertentu ya. Karena kita dalam koridor di sekolah, itu berbeda dengan di rumah. Tapi paling tidak suci hatinya mendekati sang anak itu seperti diharapkan seperti orang tua yang ikhlas terhadap anak-anaknya. Nah, itu berpihak pada anak ya. Jadi cinta kasih pada anak itu boleh dibilang cinta kasih yang tak terbatas dan tak terbalaskan. Nah, itu ya. Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa pendidikan berpihak pada anak ini akhirnya dipikirkan benar oleh Ki Hajar? Ya. Dipikirkan benar oleh Ki Hajar. Ki Hajar di dalam buku beliau ya, yang waktu itu masih bernama Suwardi Suryaningrat. Bukunya ini judulnya ditulis oleh Suwardi Suryaningrat dalam pengasingan. Jadi ketika beliau dalam pengasingan, Bapak Ibu. Jadi di sini Suwardi Suryaningrat memiliki pengalaman terhadap anaknya, Bapak Ibu. Jadi ketika beliau diasingkan ke Belanda ya, setelah banyak tulisan-tulisannya di Indonesia dianggap menyinggung pemerintah Belanda, membahayakan pemerintah Belanda, 3 serangkai itu ya, Daus Dekker, Cipto Mangunkusumo dan Raden Mas Suwardi Suryaningrat diasingkan ke Belanda. Nah, Ki Hajar ini Suwardi Suryaningrat ini pergi ke Belanda bersama keluarganya, anak-anaknya juga diajak. Nah, salah satu anak Ki Hajar ya bernama Asti ya, Bu Asti, ini Asti kecil, masih kecil, itu aktif sekali. Nah, Ki Hajar itu kan untuk menghidupi anak-anaknya di Belanda itu, dia menulis di media massa. Menulis di berbagai media massa, aktif membuat buku, nah itu untuk bisa memperoleh honor dari Belanda. Karena dia tidak dapat tunjangan hidup, dia harus mencari hidup di pengasingan. Nah, karena anak-anaknya aktif itu, Bu Asti itu aktif, si Asti kecil ini aktif, itu mengganggu pekerjaan Ki Hajar. Nah, oleh Ki Hajar diasingkan ke luar rumah, bukan diasingkan ya, diajak keluar rumah, di pintunya ditutup. Ki Hajar meneruskan pekerjaannya. Maksud Ki Hajar agar Asti ini bisa bermain di luar. Gitu. Tapi lupa bahwa cuaca pada saat itu sedang ekstrim, suhu sangat dingin, sehingga Bu Asti ini sampai mengalami kram yang luar biasa yang membawa dia sempat mengalami berbagai gangguan, sehingga dibawa ke dokter dan di sanalah terutama bahwa Bu Asti tidak akan bisa berkembang normal. Nah, ini penyesalan yang dimiliki oleh Ki Hajar seumur hidupnya, sehingga dia menulis, Ki Hajar menulis di bukunya itu Suwardi Suryaningrat dalam pengasingan, dia menulis, "Dok, kowe bakali dak mulyaake selawase. Dok, nak, selamanya kamu akan saya muliakan." Nah, ini konsep pendidikan yang berpihak pada anak, Bapak Ibu. Jadi itu kisah kenapa Ki Hajar membuat hal semacam itu. Nah, jadi Bapak Ibu, pendidikan yang berpihak pada anak ini untuk berhamba pada sang anak, pendidikan kemudian dirumuskan sebagai pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Ya, berpusat pada murid. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu perlu disadari bahwa Ki Hajar dasar pendidikan bukan tabula rasa. Jadi tidak Ki Hajar ini tidak menganggap pendidikan itu sebagai tabula rasa. Nah, karena apa?
Karena menurut Ki Hajar di buku Dasar-Dasar Pendidikan ditulis oleh Ki Hajar pada tahun 1936 itu, anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi anak itu sejak lahir sudah punya kodrat. Kodrat anak itu ya masih samar-samar ketika lahir. Ya. Nah, tujuan pendidikanlah untuk menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar itu, Bapak Ibu. Ya, agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, itu yang di pendidikan yang bukan tabula rasa. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menebalkannya, Bapak Ibu? Bagaimana menebalkan laku anak? Nah, ini. Menurut Ki Hajar, menebalkan laku anak ini tentu dengan konteks kekuatan diri anak dan sosio-kultural atau budaya. Jadi harus melihat kekuatan konteks diri anak. Artinya bahwa laku ini berkembang itu secara bertahap sesuai kekuatan diri anak. Tidak bisa langsung didorong setinggi langit, tidak, tetapi sesuai ke konteks anak dan sesuai dengan budayanya, budaya di sekitar situ. Bagaimana mengembangkan laku anak-anak Kebumen, bagaimana mengembangkan laku anak-anak Wonokerto ya, Purwokerto. Nah ini, sehingga Bapak Ibu di dalam taman siswa, di tahapan pembelajaran Sanggar Anak Alam di Jogja, itu mencoba menabalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dalam perkembangan seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama di Wiraga, ini anak yang usia 0-8 tahun, ini anak masuk ke Taman Indria. Anak masih mengeksplorasi pengalamannya. Ini kalau di pendidikan formal PAUD, di taman siswa namanya Taman Indria. Ya, anak PAUD. Eksplorasi pengalaman, raga, indera, imajinasi. Kemudian di umur 9-16 tahun, anak SD, kelas 1-3, ini mulai mengenal dan menguasai teks. Di umur 9-16 tahun, ini kelas 4 atau 5, ini anak sudah memperdalam dan memperluas konteks keterampilannya bertanya. Nah, setelah SMA dan kuliah, anak-anak ini sudah mulai memiliki pilihan hidup, sudah punya passion masing-masing. Ada yang ingin menjadi teknisi, ada yang mau menjadi karyawan, ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau menjadi ASN dan sebagainya. Itu tahapan Bapak Ibu. Sehingga laku anak itu tumbuh secara bertahap. Mulai dari kalau di pendidikan formal masuk di usia PAUD, SD, SMP sampai SMA, SMK. Ini perkembangan laku untuk menebalkan laku anak. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi menebalkan laku itu sesuai dengan perkembangan anak, psikologi anak. Ya, ketika anak di usia 0-8 tahun dia masih bermain. Satu-satunya yang membuat mereka lelah adalah ketika anak-anak ini diminta istirahat. Nah, ayo istirahat, tidur siang. Nah, dia pasti bilang, aduh capek deh. Nah, itu. Jadi kalau disuruh istirahat malah capek. Nah, itu anak-anak konteks diri anak yang masih usia di bawah 8 tahun. Maunya dia bermain sepuas-puasnya tanpa berpikir istirahat. Nah, kemudian ketika umur 8-16 tahun, ini mulai masa intelektual dari anak-anak ya, mulai menggunakan raga, menemukan irama dalam setiap geraknya. Nah, lebih berkembang lagi ketika sudah usia 16-24 tahun. Ini ketika mereka sudah bersosialisasi, melihat bahwa dalam irama itu, dalam semesta gerak itu ada irama, yang menggunakan irama itu sebagai sumber inspirasi untuk menemukan kodrat lahirnya di dunia. Ini Bapak Ibu.
menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Nah, jadi di beberapa daerah berdasarkan penerapan daerah Bapak Ibu, untuk menebal laku anak masing-masing daerah itu punya budaya sendiri. Ya, kalau di Manggarai, ya, ya, itu ada budaya toing, titong, toming. Ya, toing mengajar, titong menuntun, toming teladan. Ya, di tulang bawang ini ada nenemo, nedes, ada nenemo, nemen, nedes, nerimo. Kerja keras, ulet, tangguh sabar, nerimo, ikhlas. Ini budaya lokal. Orang Madura punya petuah, Bapak Ibu. Di Madura punya petuah 3 perkara yang harus dimiliki oleh orang Madura. Kasih sayang, hati yang bersih, dan jujur. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk menuntun laku sesuai dengan budaya daerah. Nah, berikutnya tentang budi pekerti, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti, Bapak Ibu. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah ini, sehingga ada budi itu pikiran, perasaan, pekerti, tenaga. Sehingga ada keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, karsa, dan pekerti atau tenaga. Nah ini menimbulkan keseimbangan hidup. Nah contohnya Bapak Ibu di permainan gamelan. Permainan gamelan ini Bapak Ibu, ini dipercaya ini bisa menselaraskan irama hidup. Ini oleh karena itu gamelan ini karena masing-masing ini kan harus ada harmonisasi Bapak Ibu. Antara yang pegang kenong, ada yang pegang gong, tendang, ini memiliki irama dan dipercaya ini bisa menyehatkan pikiran. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita tidak menduga bahwa di pusat penahanan di Inggris itu gamelan dijadikan sebagai sarana terapi para narapidana. Nah, sehingga para narapidana itu tidak stres di penjara. Itu Bapak Ibu, menselaraskan daya lokal, budi pekerti. Ya, sehingga tidak brutal lagi para narapidana. Tidak harmonis. Demikian juga di budi pekerti di tenun, ya tenun. Ini orang menenun kalau di Jawa Tengah lebih banyak atau membatik, ya membatik. Itu menyeimbangkan keselarasan cipta, ya dia mencipta dengan rasa, harus penuh rasa, ada karyanya, ada tenaga yang dibutuhkan itu ditenun atau batik di Jawa Tengah. Kalau nggak ada cipta, nggak ada rasa, ya, karya batiknya jelek. Nah, sehingga oleh Ki Hajar juga, ini pendidik itu diibaratkan petani Bapak Ibu. Sebagai petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan pendidik. Yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ya, jadi petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Para pendidik hanya dapat menuntun laku anak. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Ya, petani itu dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau hama, ya, tanaman jagung dan yang lainnya. Nah demikian juga pendidik. Ya. Pendidik memperbaiki laku, membasmi hambatan, mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh anak-anak. Nah ini contoh tukang kebun Bapak Ibu. Bagaimana merawat tanaman, ya ini harus sepenuh hati, ya, tidak bisa sekedar ditanam.
tukang kebun ini ya seperti kehidupannya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Sehingga ada pesan kunci dari filosofi KHD Bapak Ibu. Nah, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi maksud pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat. Sekali lagi saya tekankan di sini, menuntun segala kekuatan kodrat agar anak itu bahagia di dunia akhirat. Nah, sehingga perbandingan Bapak Ibu, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dirumuskan pada masa kolonial dengan pendidikan abad 21, ya, kecakapan abad 21. Kalau Ki Hajar merumuskan tentang menuntun, kecakapan abad 21 ini menjadi kolaborasi, kritis kreatif, komunikatif, kreatif, dan inovatif wujud dari menuntun. Ki Hajar merumuskan tentang selamat dan bahagia di kecakapan abad 21 itu well-being, ya, siswa berbahagia, student well-being. Nah, itu Bapak Ibu. Korelasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan abad 21. Sehingga kalau dilihat dari piramid perjalanan pendidikan, pesan kunci pemikiran KHD itu, masa lampau itu pendidikan yang menuntun. Jadi pada masa lampau pendidikan yang menuntun. Masa kini pendidikan gotong royong, kolaboratif, reflektif, dan kritis. Nah, masa depan itu diharapkan pendidikan itu, murid itu harmonis Bapak Ibu, humanis. Murid itu humanis, penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia, student well-being. Nah, ini Bapak Ibu pesan kunci yang dikembangkan. Sehingga kita bersama refleksikan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pesan kuncinya kita yang pertama Bapak Ibu, guru dan murid itu berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, ya, rasa takjub, kasmaran, spiritual, intelektual, sosial, untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan sebagai manusia. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, siswa dan guru, nah, ini simpulannya. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Nah, ini yang pertama disampaikan oleh penulis modul ini, Pak Simon Rafael. Yang kedua ini dirumuskan oleh Ngakan Putu Suarjana dari Karangasem, Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, demikian apa yang kita perdalam tentang student pendidikan atau merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya kira itu Bapak Ibu, kita selanjutnya bisa coba untuk bertanya jawab sebentar. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan. Silakan Bu Azizah. Bu Azizah, setelah itu Pak Teguh. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Kami hormati Bapak Nanang Purwito atas kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Yang akan saya tanyakan itu keterkaitan antara tadi nih Pak, permainan-permainan yang sejatinya dapat kita laksanakan untuk mewujudkan peserta didik yang tentunya berbudi pekerti luhur nih Pak nih. Seperti tadi untuk permainan gobak sodor nih Pak.
permainan gobak sodor, setelah saya pahami, itu dapat membawa anak didik kita untuk memiliki nilai kejujuran, nilai sportivitas, nilai kerjasama, nilai untuk mengatur strategi, dan nilai kepedulian. Nah ini, namun demikian, saya sebagai guru PPKN ya Pak, itu bagaimana mengembangkan permainan ini dalam pembelajaran yang saya laksanakan, sehingga apa yang nilai-nilai tadi yang tertanam di permainan tadi dapat kami wujudkan untuk mendidik anak didik kami. Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Ada yang mau jawab, silakan. Ada yang berkenan menjawab? Kalau Pak Teguh nanti mau bertanya. Ya, begini Bu Aziza. PPKN ini kan menanamkan nilai-nilai karakter ya, lebih banyak nilai-nilai kebangsaan, nilai Pancasila, profil Pancasila. Nah, bagaimana ini gobak sodor ini bisa apa Bu menanam? Istilahnya gini Pak, istilahnya gini, kami dalam misalkan ketika melaksanakan pembelajaran, kami ingin menerapkan nilai-nilai yang seperti terkandung dalam permainan gobak sodor. Apakah dalam bodohnya saya ini Pak, apakah dalam saya mengajar terus anak-anak saya suruh praktek untuk memainkannya, atau misalkan saja kita dengan cara strategi apa Pak yang itu ingin saya tanyakan kepada Bapak dan atau teman-teman yang lain ya. Ketika istilahnya mengimplementasikan apa yang terkandung di permainan tadi untuk pembelajaran saya kepada anak-anak, Pak. Terima kasih. Baik. Bu Agnisti mau menjawab? Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan. Oke. Terima kasih, ini Bu Aziza. Untuk permainan menurut saya bisa disesuaikan dengan mapel masing-masing, J. Untuk PKN mungkin permainannya berbeda dari gobak sodor, tetapi tetap menerapkan nilai moral, budi pekerti, tetapi berbeda dengan itu hanya gambaran saja, misalnya permainan gobak sodor, karena tidak semua permainan itu bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Misalnya saya bahasa Inggris menerapkan permainan yang mencari harta karun, treasure hunt. Nah, treasure hunt itu kan mencari harta karun, di mana anak-anak itu nanti saya minta untuk mencari soal-soal yang tersembunyi di lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Itu kan melatih mereka kreatif, bernalar kritis, kemudian kolaborasi dengan teman dalam satu kelompok. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih. Anes, jadi terima kasih Bu Anes, ini luar biasa Bu Anes. Jadi Bu Aziza, gobak sodor, tadi apa dakon ya, dakon itu hanya contoh yang bukan yang itu yang harus diterapkan di mapel Ibu. Benar seperti Bu Agnes. Silakan disesuaikan. Misalnya PKN, Ibu bisa menggunakan beberan ya, apa itu istilahnya ya, beberan membuat banyak. Di sini ada nilai di bagian pertama nilai ketuhanan, di bagian kedua ini, atau bermain ular tangga di kelas misalnya. Di situ ada nilai-nilai yang dikembangkan. Di kotak satu nilai ketuhanan yang Maha Esa, kotak dua nilai kemanusiaan, kotak ketiga persatuan Indonesia. Siapa yang bermain di sana, main ular tangga masuk di kelompok itu, nah silakan didiskusikan di situ. Misalnya itu Bu. Jadi kreativitas permainan. Nah ini hanya contoh bahwa kita di budaya lokal kita itu banyak permainan-permainan, banyak anak-anak itu senang pendidikan itu dengan permainan. Nah silakan digali permainan-permainan lokal yang bisa digunakan untuk pembelajaran sesuai dengan karakteristik pembelajaran Bapak Ibu, karakteristik mata pelajaran Bapak Ibu. Ya begitu ya Bu Aziza ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya. Terima kasih. Nah, Pak Teguh silakan yang didiskusikan Pak Teguh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Pak, kita kan kurikulum Merdeka Belajar itu kan bertumpu pada Kiai Hajar Dewantoro. Apakah kedepannya kita itu tidak akan merubah kurikulum lagi? Karena kan katanya bahwa pemikiran KHD itu masih relevan. Dari dulu kenapa tidak dipakai dan sekarang semuanya itu bertumpu pada KHD semua. Atau apakah nanti mohon izin ketika ganti pemimpin atau mungkin menterinya ganti, kurikulumnya ganti lagi atau enggak? Karena kan pemikiran kalian itu sangat relevan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, sebelum ke teman-teman ini karena waktunya ya, Pak Teguh, kurikulum dengan pemikiran KHD satu hal yang berbeda ya Pak, berbeda. Kalau kurikulum pasti akan mengalami perubahan Pak, karena kurikulum harus menyesuaikan dengan kodrat zaman. Zamannya sudah berkembang, nggak bisa memakai kurikulum yang lama. Tetapi pemikirannya, filosofi pendidikannya, nilai-nilainya, nah itu yang bisa terus bertahan. Sehingga nilai-nilai KHD, misalnya Bapak, sejak mungkin kita masih kecil, ya, Bapak Ibu masih di SD, sistem amongnya ya tetap. Ya. Ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, itu tetap tidak pernah berubah. Itu nilainya tetap di situ. Nah, tapi kurikulum ya berubah. Kurikulum 74 berbeda dengan kurikulum 84, berbeda dengan kurikulum 94, tahun 2006, kurikulum 2006, kurikulum 2013, sekarang kurikulum Merdeka. Ya harus mengikuti perkembangan zaman. Bukan karena menterinya, memang zamannya sudah berbeda. Zaman kita berbeda dengan zaman sekarang. Nah, itu sehingga penyesuaian pembelajaran. Zaman saya mungkin masih baru-baru awal jadi guru, pelatihan itu tidak pernah pelatihan kayak begini, daring begini, tidak pernah. Pelatihan ya diundang ke PMPTK atau BPKB, ya sudah luring bertemu di sana. Tapi karena zamannya ada COVID, ditemukanlah rumusan, ditemukanlah teknologi dengan LMS, dengan daring. Nah, itu perkembangan yang menyesuaikan, Pak. Nah, jadi seperti itu, Pak Teguh. Tapi nilainya tetap. Nilai Tupuri Handayani, Engarsong Tulodonya tetap. Itu ya, Pak Teguh ya. Baik, terima kasih, Pak Teguh. Berikutnya Bu Daroja. Silakan, Bu. Terima kasih Bapak Nang Purwito atas kesempatannya. Saya mau bertanya Bapak, terkait dengan IKM, implementasi kurikulum Merdeka, memang bagus sekali. Kita harus mengajarkan karakter kepada anak dan juga nilai-nilai 6 pelajar Pancasila. Tapi yang jadi pertanyaan saya itu Pak Angge, kadang-kadang itu seperti tadi kita harus belajar itu kreatif seperti bermain, membuat anak senang gitu. Kadang-kadang kita terkendala dengan waktu Pak, maksudnya begini, kita menerapkan itu tapi materi itu kita harus kejar karena kan nanti pada akhirnya anak itu dituntut untuk mengerjakan soal-soal yang materinya begitu padat Pak. Jadi kadang-kadang kita sebagai guru itu mau menerapkan itu tuh kadang tuh kayak waktunya itu nggak ada gitu. Jadi seperti misalkan ketika saya melakukan PTK penyelesaian di sekolah di kelas gitu, kan itu butuh waktu ya Pak, butuh kita harus melakukan proses berbagai proses gitu. Dan materi yang lainnya itu akhirnya tidak terkejar gitu. Jadi kita harus ngos-ngosan untuk mengejar materi untuk ujian yang mana itu materi itu pasti keluar gitu Pak. Nah itu mungkin kendalanya itu. Nah itu solusinya bagaimana Bapak? Karena menurut saya memang IKM ini 6 pelajar Pancasila ini bagus sekali untuk diterapkan di sekolah. Tapi memang mungkin kendalanya itu aja. Mohon sarannya Pak, solusinya bagaimana? Terima kasih Pak Ana. Ya terima kasih Bu Darajah. Ya, terima kasih Bu Darajah. Halo.
Ya, terima kasih Bu Daraja. Jadi Ibu Daraja beruntung bisa mengikuti program guru penggerak 6 bulan. Ya, ini masih di modul 1, Ibu masih ke refleksi pembelajaran. Nanti ada modul 2, modul 3, 21, 22, dan setelah 6 bulan saya jamin mindset Ibu sudah berubah. Saya jamin mindset. Berubahnya kenapa? Kurikulum Merdeka ini tidak mentargetkan ketuntasan kurikulum. Jadi Ibu jangan berpikir di kurikulum Merdeka bahwa materi saya ini menumpuk begini, tidak. Tapi sesuai dengan kekuatan anak. Oleh karena itu tidak ada penilaian ujian akhir, tidak ada. Yang ada formatif, sumatif setiap selesai capaian pembelajaran. Kalau kekuatan anak-anak itu berlari 10.000 kilo, anak-anak itu hanya menguasai teks prosedur, hanya sampai di situ, ya sudah sampai di situ. Nggak usah berpikir bahwa seluruh materi itu harus dikuasai oleh anak. Karena di kurikulum Merdeka adalah menekankan pada bagaimana anak belajar, bagaimana anak berproses. Gitu. Oleh karena itu, nanti bahkan di modul 2, Ibu setelah modul, oh ya masih satu-satu ya, ini masih modul pertama. Nanti di modul 21 itu jelas sekali Ibu akan diajari bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana melayani anak. Dia capaian pembelajaran itu terpenuhi, ya, terpenuhi tanpa melihat itu, tanpa kendala, sehingga tidak ada target harus capai. Begitu ya, Bu Daraja. Baik, berikutnya. Nggih, Pak. Bisa saya tambahin dikit, Pak? Oh ya. Ya udah, Pak. Nggih, makasih jawabannya. Baik, berikutnya Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng. Oh, Pak Sugeng tidak jadi bilang. Sumtingah Hadi Mulyono, Bapak apa Ibu ini ya? Ibu Bapak. Oh iya, karena ada Hadi Mulyono-nya. Dia monggo Bu. Oke, mohon izin Bapak untuk menyampaikan apa yang terkait dengan pertanyaan dari Bu Daraja, Ibu. Mungkin ya, ini tambahkan. Mungkin Pak Anang tadi juga sudah menyampaikan bahwa saat ini kita tidak usah khawatir Ibu dengan target yang ada di kurikulum. Ya, toh. Jadi kita mengajar, sekali lagi tidak usah mengejar target kurikulum seperti zaman dahulu, karena zaman dahulu itu apa? Kita ada ujian sekolah, ada ujian nasional, ya ada targetnya. Ya, sehingga Bapak Ibu guru mau tidak mau ya dikejar untuk menyelesaikan target yang ada di kurikulum. Tapi saat ini karena pemerintah pun juga sudah memberikan regulasi baru bahwa anak-anak tidak melaksanakan ujian nasional, tapi hanya ANBK. Itu pun tidak semua siswa diberlakukan seperti itu. Sehingga mungkin dengan programnya Bapak Menteri, ini adalah program yang sangat bagus sekali. Ya, jadi anak tetap akan dilatih untuk mengembangkan kreativitasnya, tapi tidak dibebani dengan konten-konten atau dengan materi-materi yang ada di kurikulum. Sehingga kalau memang kita semuanya, saya, Bu Daraja, dan semuanya saja, mari kita berhappy-happy ria untuk melakukan pembelajaran di kelas. Tidak usah khawatir, ini ada sekian materi, ada kurikulum, harus belajar semuanya sampai dengan 1 semester. Tidak usah, mari kita berlatih berhappy-happy ria,
pembelajaran yang menyenangkan, menghamba kepada anak, tapi tetap menimbulkan kreativitas dan selalu memotivasi anak-anak didik kita. Ngaten Ibu, menurut saya Pak Anang, terima kasih. Wah, terima kasih Bu Sumit Tingah, ya, Bu Sum Tingah, luar biasa. Bapak. Ya, terima kasih. Jadi Ibu, semuanya mari kita berbahagia lah di kelas. Karena kalau tujuan kita student well-being juga guru aja harus berbahagia juga, murid bahagia, guru bahagia. Oleh karena itu nanti nggak usah terlalu rumit berpikir. Nanti ketemu di modul 2 Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa berbahagia di kelas. Pak, iya. Terima kasih. Ya, mungkin terakhir Pak Sugeng ya. Pak Sugeng ingin ada yang ditanya. Ya Pak. Terima kasih Bapak. Atas waktu yang diberikan Pak, izin bertanya singkat saja Bapak, karena mungkin waktu, bahwasanya anak sebagai dasar pendidikan GHD adalah anak itu bukan kertas kosong Bapak ya. Seperti yang panjenengan tadi sampaikan, bahwa anak lahir itu mempunyai kekuatan kodrat masing-masing Bapak. Dan permasalahannya di dalam tujuan pendidikan sendiri itu adalah bagaimana guru itu mampu memfasilitasi dan membantu agar anak itu mempunyai kekuatan kodrat yang jelas. Artinya guru dituntut untuk menebalkan garis yang masih samar pada kodrat yang dimiliki anak. Jadi pertanyaannya, apa implementasi di dalam pembelajaran untuk menebalkan garis kodrat yang masih samar pada anak Bapak? Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Bu Ana mungkin bisa menjawab, Bu Ana. Bu Ana Mufidah. Masih off kamera, audionya Bu Ana. Audionya Bu Ana. Ya Pak, terdengar suara saya. Nah, sekarang terdengar Bu. Ya. Untuk Pak Sugeng mungkin yang lain ini saya mau izin menyampaikan, boleh Pak? Boleh, silakan. Sebelum waktunya habis. Ya, dari tadi saya menyimak diskusi yang luar biasa. Terima kasih Pak Anang atas waktunya. Yang dapat ini yang saya sampaikan terkait dengan pemikiran GHD. Saya yakin di sini semua teman-teman semua sudah menerapkannya, guru sebagai among, guru sebagai tukang kebun, dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika kita sudah mengemas sebaik mungkin Pak di lingkungan sekolah, kita sudah membekali anak dengan luar biasa, seperti itu. Anak sudah bahagia terkait tadi dengan yang disampaikan Bu Daroja dan Bu Mulyono ya, anak bahagia, kita tidak tergesa-gesa, tergantung pencapaiannya. Nah, di sini manakala di rumah keadaannya berbeda Pak, nyun sewu, karena saya dari TK ya jenjangnya, nyun sewu di rumah berbeda keadaannya. Nah itu bagaimana solusinya Pak? Ketika di rumah berbeda, besoknya ketika berangkat sudah berganti lagi seperti itu. Terima kasih Pak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, baik, ada yang bantu menjawab Bapak Ibu, silakan boleh. Baik, pertanyaan Pak Sugeng maupun Bu Ana, silakan. Berbeda apanya nih Bu? Berbeda karakternya atau bagaimana? Gini Bu, misalnya saya dari jenjang TK ya, kita menanamkan pembiasaan budi pekerti dan lain sebagainya. Terus di rumah kita di rumah masing-masing dengan keadaan orang tua yang berbeda, apalagi di lingkungan saya banyak sekali pendatang dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi mungkin bahasa dan lain sebagainya. Mungkin anak yang tadinya seperti ini ketika di rumah malah membawa sesuatu yang baru. Itu berdasarkan dari laporan dari wali murid dan lain sebagainya. Itu bagaimana solusinya Bapak Nyun Sewu? Mau jawab Bu Daroja? Boleh bantu jawab Pak? Nggih, mungkin saya sedikit, nggih, makasih Pak Anang. Mungkin saya sedikit menjawab Bu Ana, nggih. Kita sebagai guru kan hanya bisa menuntun tadi seperti yang pemikiran Gajah Dewantara, menuntun, memberi teladan yang baik,
Dene nanti di rumah dia ternyata melenceng dari apa yang kita harapkan, saya rasa itu sudah di luar kemampuan kita sebagai guru. Yang penting kita sudah menerapkan hal-hal baik kepada anak, paling tidak mereka sudah dapat hal baik dari gurunya, teladan yang baik. Kita sebagai among, sebagai petani yang tadi diibaratkan, itu saya rasa sudah cukup Ibu. Jadi kalau misalkan anak memang di lingkungan keluarganya ternyata mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kita, itu mungkin di luar kendali kita gitu ya. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik sebagai seorang guru. Gitu aja Pak Anang, Bu Ana. Oke, terima kasih. Jadi pendidikan itu bukan sehari jadi ya Bu prosesnya. Hari ini sudah kita ajari, besok sudah berubah total. Ya, kita tetap berkembang, tumbuh dan berkembang butuh waktu. Nanam jagung 6 bulan, ini nanam manusia ya. Mungkin butuh waktu yang lebih panjang. Bu Novita mungkin mau jawab, Bu Novita. Mungkin menjawab pertanyaan Pak Sugeng, Bu Novita. Oke, terima kasih Bapak. Tadi saya sebetulnya mau memberikan pendapat yang Bu Ana gitu. Ya. Oke, mungkin menambahkan dari Bu Daroja, kalau kan kita berusaha dengan baik di sekolah, memberikan hal-hal yang maksimal. Mungkin untuk solusinya, ini mungkin sudah dicoba juga di beberapa sekolah. Ini Bu, mungkin melibatkan wali murid. Ya, dengan adanya komunikasi antara pihak sekolah dengan wali murid, apalagi di jenjang TK, mungkin masih pendekatannya juga dengan orang tua, mungkin dengan ibunya dan sebagainya. Beberapa sekolah itu sepertinya ada yang menggunakan juga buku penghubung di antara apa yang dilakukan di sekolah nanti dengan di rumah agar bisa seirama dan sejalan. Itu untuk mungkin bisa menjadi salah satu pilihan solusi yang bermanfaat bagi kita. Jika di sekolah kita sudah menerapkan sesuatu tapi kemudian di rumah berbeda. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Novita. Baik, ini sudah ada 2 orang, Bu Ana ya. Nah, tinggal yang Pak Sugeng. Bu Diah ini mau jawab punya nih Pak Sugeng. Kalau jangan yang baru ya Bu, karena ini waktu kita. Jadi, terima kasih. Saya mencoba memberikan apa ya sedikit pengalaman mungkin untuk menggali potensi ya tadi ya Pak Sugeng ya, menggali potensi anak. Baik, Nun Sewu, ini pengalaman pribadi ya. Jadi pengalaman di kelas saya juga karena kelas 10 ya, kalau saya mengajar kelas 10 ya Pak Sugeng, jadi awal kita belum tahu bagaimana karakter dari masing-masing siswa, potensi siswa seperti apa. Jadi yang saya lakukan itu pertama kali siswa masuk sekolah ya saya memberikan asesmen diagnostik yang non kognitif. Kita di situ kita memberikan pertanyaan mengenai siapa dirinya, kemudian termasuk hobi, kemudian bakat minat yang dia miliki. Jadi kemudian selain di asesmen itu, saya juga perkenalan. Jadi perkenalan yang saya lakukan di awal masuk itu, saya minta anak menceritakan tentang dirinya. Maksudnya tentang dirinya secara pribadi. Mungkin ada yang malu, silahkan kalau malu, kalian boleh buat video di rumah nanti dikirim ke grup. Jadi saya membuat grup kelas gitu. Nah, di situ kita akan tahu Pak, apa sih, bagaimana tipe atau karakteristik anak itu. Nah, kemudian nanti pada saat mulai ke pembelajaran, kita pancing dia, memberikan pemantik yang pancingan apa yang bisa dia lakukan, membuktikan dari apa yang sudah dia tulis, apa yang sudah dia isi di asesmen tadi. Misalnya begini, saya memberikan tugas membaca gitu, silahkan dibaca, kemudian disampaikan. Kalian kalau menyampaikan presentasi, silakan presentasi misalnya untuk presentasi atau menyampaikan pendapatnya. Bu, saya kalau ngomong di depan malu, silakan kamu boleh menggunakan media apa saja yang kamu bisa. Nah, di sini saya menemukan ternyata ada anak yang menyimpulkan sesuatu yang dia baca, yang kemudian dia analisis itu dengan
komik. Jadi dia buat komik untuk menjawab permasalahan. Nah, ini akhirnya kita menemukan. Kemudian ada yang begini, Bu, boleh nggak kalau saya mau buat dalam bentuk TikTok? Oh, silahkan. Nah, inilah jadi awal kita membuat semacam asesmen diagnostik seperti itu untuk mengetahui potensi, maksudnya kepribadian dia, karakteristik. Kemudian pada saat kita mengarah untuk pertemuan berikutnya mengarah ke materi, kita berikan pemantik lagi, kita berikan pancingan lagi untuk menjurus apa sih potensi sebenarnya yang dia miliki, sesuai enggak dengan apa yang dia sampaikan. Nah, ternyata pada saat pembelajaran dia benar-benar berani menumbuhkan. Memang pertama agak malu-malu, Bu, kalau jelek jangan di ini ya, nggak apa-apa, hasilnya apapun itu hasil karyamu, semuanya bagus, nggak ada yang jelek. Saya beri motif seperti itu. Nah, ini saya berusaha menerapkan sekaligus ini ya. Jadi menerapkan dari filosofi Gajah Dewantara tadi ya. Engarso Sung Tulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Jadi kita tidak langsung ya memberikan contoh, tapi kita lihat dulu potensi anak itu di mana. Nah, kemudian kita berikan dorongan, kita berikan motivasi. Kalau memang itu sudah bagus, ya kita berikan apresiasi buat dia, kita kasihkan award. Saya di kelas juga ada yang namanya piagam, jadi semacam memberikan penghargaan kepada anak yang hari itu membuat satu kebaikan ya, dia bisa lebih baik dari temannya. Ini juga untuk penanaman karakter karena saya mengajar PPKN, jadi bisa semua gitu. Seperti itu Pak, kira-kira. Mohon maaf kalau belum sesuai dengan pertanyaannya Pak Sugeng. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Diah. Insya Allah ini sesuai lah Pak Sugeng ya, karena waktunya Pak Sugeng. Tapi Bu Diah ini luar biasa Pak Sugeng dan teman-teman. Artinya dapat menjawab pertanyaan ini yang sebetulnya nanti di modul 21 justru diperdalam itu apa yang disampaikan Bu Diah itu nanti bagaimana sih assessment, bagaimana penilaian formatif, bagaimana penilaian sumatif di kurikulum Merdeka itu di modul 21 didiferensiasi. Nah itu tapi sekarang sudah bisa diungkapkan. Enak Bu Diah sudah sangat siap menjadi guru penggerak. Terima kasih Bu. Baik, gitu ya Pak Sugeng ya. Iya. Nah, oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ini kita sudah jam 17. Mohon maaf ini melewati. Ibu Fasil mungkin ada yang ingin menyampaikan refleksi mungkin. Ibu Fasil. Kalau ada monggo. Mohon izin, Pak. Sedikit saja. Monggo Bu Aini, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat ini ada Bapak Anang, Anang Purwito, kemudian di sini ada Ibu Fasil ini, Ibu Wiwi, Ibu Ning, dan Bapak Ibu calon guru penggerak hebat ini semuanya, Masya Allah, sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi semuanya tadi menyampaikan pendapatnya dengan sangat luar biasa. Hanya sedikit saja yang ingin saya sampaikan bahwa hal terpenting yang harus dilakukan guru itu adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, melayani dengan tulus, memberikan teladan, tadi sudah banyak disampaikan seperti itu, membangun semangat, memberikan dorongan sesuai dengan yang sudah sering ya kita perdengarkan bersama bahwa Ingarso Sung Tulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, dan menuntun anak didik kita menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana. Nah, Bapak KHD ini juga mengingatkan pada kita semua, para pendidik harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, begitu ya. Namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu untuk diselaraskan. Nah, dan Indonesia ini memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar untuk anak-anak kita, begitu. Sehingga
itu tadi bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, tetap semangat Bapak Ibu CGP hebat semuanya. Terus menjadi guru yang kreatif, inovatif, adaptif, solutif, dan reflektif. Nggih, terima kasih. Amin. Salam merdeka belajar. Mungkin Iya. itu sedikit saja dari saya Bapak Anang. Terima kasih untuk kesempatannya. Iya, terima kasih Bu. Ini luar biasa, apalagi ketemu Fasil yang hebat seperti Bu Aini. Nanti CGP ini akan menjadi sangat hebat-hebat. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, untuk teman-teman CGP nanti merefleksinya melalui Padlet saja. Tadi tidak harus sekarang, silahkan nanti boleh diklik dulu atau linknya disimpan dulu karena ini kita sudah sore. Linknya ini ada Padlet untuk merefleksi Bapak Ibu. Jadi refleksi masing-masing Bapak Ibu pembelajaran menjawab 4 pertanyaan yang tadi di awal. Di awal saya mencoba untuk formatif sama isinya 4 pertanyaan di Padlet. Silakan itu nanti. Karena kalau saya tunggui sekarang nanti Bapak Ibu sampai malam saya dikatakan tidak disiplin waktu ini. Baik, ada yang minta materi silakan, ini saya kopikan materinya. Nah, itu Padletnya untuk refleksi, ini materi Bapak Ibu. Nah. Oh, Bapak, masih salah. terima kasih. Itu masih Padletnya Bapak. Masih Padlet, ya. Oke, saya copy lagi. Nah, itu materi, Bapak. Silakan di klik dulu, kemudian boleh di download atau di move boleh. Download. Silakan itu boleh di download Bapak Ibu. Kalau yang materi di download, kalau Padlet nanti silakan nanti dikerjakan. Baik Bapak Ibu, saya kira pertemuan kita cukup ya. Sampai di sini kita sudah, mohon maaf sekali saya melampaui waktu 10 menit ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Ternyata sebetulnya kita inginnya diskusi ini bisa sampai 2 jam, tidak selesai kalau kita diskusi refleksi tadi. Baik, terima kasih untuk para fasilitator yang membersamai CGP-nya dalam elaborasi ini. Sama-sama. Terima kasih juga sama-sama Bapak. Ya, terima kasih para PP yang juga bersamai kita semua di sini bersama CGP-nya. Kemudian teman-teman CGP yang luar biasa hebat, saya bangga sekali pada sore ini. Dan tentu kepada host tadi yang menyampaikan pengantar Pak Dodi Iskandar BPGP. Saya kira itu setelah ini akan saya kembalikan ke Pak Dodi Iskandar. Namun mohon Bapak Ibu salah satu untuk bisa memimpin doa mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Monggo silakan yang Bapak bisa memimpin bantu doa, memimpin mandu doa. Boleh itu aja, saya lagi Pak. Ya, monggo Pak Eka, Pak Eko Munianto. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak-Bapak Ibu yang hebat. Ini semuanya hebat-hebat semua. Pak Anang, Bu Eni, dan sebagainya. Jadi Bapak Guru, calon guru penggerak, tentunya nanti juga akan mengikuti jejak beliau. Baiklah, sebelum acara kita akhiri, kita berdoa bersama-sama, mohon kepada Allah. Semoga apa yang kita dapat ini mendapatkan ridho dan berkahnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa awwalin wa akhirin wa sallim wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, yang Maha Pemberi. Pada sore hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan dengan baik, aman, dan lancar. Selanjutnya, bimbinglah kami untuk melaksanakan kegiatan ibadah berikutnya. Selalu dalam ridho dan berkah-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, benar-benar, dan jalan yang salah, benar-benar salah. Tunjukkanlah kepada kami, agar kami dalam setiap melangkah selalu dalam ridho dan petunjuk-Mu, ya Allah. Karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Kami yakin hanya Engkau mengetahui ucapan syukur dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Rabbana ya Rabbana amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli subhanaka bil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Monggo dilanjut Bapak. Ya, terima kasih Pak Eko. Baik, Bapak Ibu, dengan demikian agenda kita selesai. Saya kembalikan kepada host. Tadi ya dibuka oleh Pak Dodi Iskandar. Saya kembalikan ke Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Terima kasih peluangnya. Sampai di sini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang. Terima kasih Pak Anang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Anang Purwito yang sudah berbagi dalam kegiatan elaborasi pemahaman modul 1.1 kali ini ya. Dan terima kasih pada Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu pengajar praktek, dan Bapak Ibu peserta CGP Angkatan 6 ini. Kami sampaikan apresiasi atas atensi sampai pukul 17:13 menit. Kelas kita masih hangat gitu ya. Dan sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Juga menyampaikan permohonan maaf jika dalam memfasilitasi Bapak Ibu semua ada kurang dan khilafnya. Oke, terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kami kan firmannya matur nuwun Pak, izin live Pak. Izin live Pak. Izin live Pak. Izin live Pak. Matur nuwun Pak Dodi, pangapunten. Sami-sami nggih. Sehat-sehat. Amin. Terima kasih pada CGP hebat. Sore ini sampai tamat sore izin live.